Halo dan selamat datang di channel mahasiswa magang. Saya seorang mahasiswa yang sedang magang di YouTube. Jadi saya memberikan channel saya dengan nama mahasiswa magang. Untuk formatnya mungkin saya akan menggunakan karakter VTuber sebagai sedikit eksperimen juga sebenarnya. Eh, ya juga pelampiasan inilah skill saya lah. Karena saya tahu cara membuat karakter VTuber, tahu cara menggambar, tahu cara membuat model 3D dan lain-lainnya. Jadi kenapa tidak digabungkan saja itu skill saya. Juga cerita ini saya buat dengan sebagai pertanggungjawaban lah, karena teman-teman saya dan cutting saya meminta saya untuk membuat channel yang khususnya membuat tutorial 3D. Jadi inilah channel kita. Channel ini akan dikhususkan pada tutorial 3D menggunakan format youtuber dan menggunakan software Blender pada khususnya. Di luar sana mungkin ada banyak lagi software seperti Houdini, Maya dan lain-lainnya, tapi saya akan menggunakan Blender karena Blender itu gratis dan open source gitu. Kalian bisa download dengan mudah lah. Mungkin nanti akan saya berikan linknya di deskripsi. Dan tanpa lama lagi, mari kita coba buka. Sudah dibuka sih dengan video yang sebelumnya, jadi kita buka ulang channel ini dengan video pertama. Oke, ini tampilan Blender kalian ataupun kalian yang baru mendownload. Tampilannya kurang lebih sama dengan ini. Saya menggunakan Blender 3.6. Kalau kalian menggunakan Blender 3.3 ataupun 2 titik berapa 2.8 juga bisa, tapi untuk video ini saya harap kalian menggunakan Blender 3.1 ke atas lah, karena kita akan menggunakan geometry nodes itu. Saya mendapati topik geometry nodes ini kurang ataupun agak susah untuk dipahami oleh teman-teman saya, jadi akan saya buka video pertama ini dengan bahasan geometry nodes yang mudah-mudah saya saja dulu. Kita akan membuat sedikit animasi menggunakan geometry nodes. Apa itu geometry nodes? Kalau kalian sering buka shading editor ini adalah nodes gitu. Nodes itu seperti kotak ataupun kumpulan apa perintah untuk membuat tampilan dari objeknya gitu. Kalau shader ini mengubah tampilan visual, gambar, warna, shadingnya, teksturnya. Kalau geometry nodes itu mengubah tampilan geometrinya itu, tampilan objeknya. Untuk memulai kita akan buat saja yang geometry node yang baru. Kalian klik new, dan ini adalah tampilan dari ketika kalian membuat modifier geometry nodes yang baru. Dan ya, geometry nodes ini adalah modifier. Jadi kalau kalian tidak menemukan di sini ataupun apa workspace kalian tidak ada, kalian bisa klik add modifier, nanti ada geometry nodes di sini. Kita hapus saja group inputnya dan ubah menggunakan grid. Tekan shift A, kemudian search, ataupun kalian bisa menggunakan mesh, primitive grid, harus dari sini. Nah, ini grid, ini tarik ke sini. Saya akan ubah size-nya dari 1 menjadi 5 dan vertices dari 3 menjadi 50. Ini akan menjadi animasi yang agak high poly lah, tapi uh, tidak akan terlalu susah untuk dipelajari. Kemudian saya ingin membuat sebuah pergerakan dari vertexnya itu seperti bergelombang. Kalau kalian mengingat bahwa nanti ada nodes yang berbeda untuk menggerakkannya, sebagian besar nodesnya sama seperti di shading editor, tidak terlalu sebagian besar sih. Ada beberapa nodes yang dari shading editor itu diadaptasi dan digunakan di geometry nodes itu, seperti tekstur. Nanti ada wave tekstur, ada image, ada noise dan teman-temannya gitu. Saya akan membuat sebuah tekstur seperti ataupun pergerakannya menjadi ombak. Kita akan menggunakan kalian shift A, search, kemudian ketik set position. Lalu ini berguna untuk mengubah posisi, seperti namanya set position atau memberi posisi.
posisi vertex, edge, dan face dari objek yang uh, kalian ingin ubah gitu. Dari offset kalian tambahkan search combine XYZ. Combine XYZ ini berguna untuk memberikan perintah yang lebih spesifik lagi dari objeknya itu. Semua X saja, Y saja, dan Z saja. Kalau kalian menggunakan offset, ini akan langsung mengubah semuanya gitu. Nanti akan saya perlihatkan. Kita gunakan offset. Kemudian saya tambahkan noise texture dari faktor ke Z, karena saya hanya ingin mengubah atau memindahkan vertex ke sumbu Z saja. X-nya tidak usah. Sekarang kita sudah membuat sedikit perubahan pada si objeknya gitu. Namun ini terlalu banyak dan terlalu intens gitu. Jadi saya akan kurangi skalanya. Scale-nya saya kurangi. Kemudian di roughness-nya saya nolkan atau naikkan. Mungkin segini cukup lah. Dan saya ingin membuat si penggunanya atau gelombangnya lebih tinggi. Saya akan ambil search math ataupun matematika. Tadi add, klik, ubah menjadi multiply. Ini naikkan. Nah, seperti yang kalian lihat ketika saya menaikkan ininya, noise-nya, si objeknya juga ikut naik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita tambahkan lagi nodes subtract. Oh ini. Jadi sekarang si objeknya akan tetap di bawah. Nah, nanti akan saya buatkan video terpisah bagaimana ceritanya kok bisa si objeknya ada yang ke bawah ada yang ke atas, ataupun vertexnya ada yang ke bawah ada yang ke atas. Apa karena apa yang menyebabkan dari noise texture itu bisa mengubah si vertexnya bisa ke atas ke bawah gitu. Ada nanti height map gitu, ataupun penjelasan lainnya yang mirip. Kalau dari yang saya dengar sih namanya height map ataupun texture map ataupun lainnya, banyak lagi istilah-istilah yang digunakan dalam 3D. Jadi kita akan bahas nanti di video nanti kalau kalian mau lah. Nah, ini tampilannya akan ataupun wah, si objek yang telah saya buat menggunakan sedikit notes lah. Nah, karena ini si tampilannya terlalu flat ataupun shade-nya terlalu flat, saya akan berikan shade smooth. Tapi kalau kalian berikan shade smooth di sini, ini tidak akan berpengaruh gitu. Jadi kita gunakan lagi geometry nodes untuk membuat ini terlihat smooth. Shift A, search, set shade smooth. Sekarang sudah menjadi smooth. Saya akan kurangi si multiply-nya seperti ini aja. Ini adalah sedikit seperti objek ataupun terrain ataupun pegunungan yang mungkin bisa kalian gunakan. Kalian bisa bermain-main dengan noise texture-nya. Kalau kalian ubah dari 3D menjadi 4D, ini ada W, ini adalah seperti seed ataupun randomizer mungkin sebutannya lebih cocoknya. Kalian bisa gunakan W untuk memberikan randomizernya. Kalian bisa gunakan scale untuk memperbesar ataupun memperdetail si teksturnya, dan detail-detail lainnya yang bisa kalian, ataupun slider lainnya yang bisa kalian gunakan untuk eksperimen lah intinya. Jadi silahkan kalian bermain-main dengan geometry nodes. Kalau kalian bisa menggunakan geometry nodes ini lumayan menyenangkan lah intinya. Kalian bisa membuat objek tanpa modeling ulang dan bisa memberikan variasi tanpa menyentuh si edit mode gitu. Kalian bisa menggunakan geometry node. Tapi tidak untuk semuanya gitu. Terutama objek-objek yang organik itu agak susah. Sekarang saya akan membuat scene dari tampilan ini. Mungkin tampilannya seperti ini lah. Nah, seperti ini. Untuk memberikan shading, kita tidak bisa memberikan shadingnya secara langsung dari shading terus kita berikan material. Kalau kalian lihat
materialnya sama ya sudah terapkan, tapi kalau diubah itu tidak akan berpengaruh karena kita harus mengubahnya ataupun menerapkan material ini di geometry nodes lagi. Shift A, set material. Tadi ini ada soket kosong, kalian pilih jadi material. Sekarang kalau kalian shading harusnya bisa. Saya akan cari posisi kamera yang enak untuk bisa mengambil gambar, mungkin seperti ini lagi, seperti tadi. Setiap kalian menyimpan kursor kalian di daerah yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Misal saya shift A di sini, nanti ada kamera. Kalau saya shift A di sini, nanti ada nodes gitu. Jadi karena saya akan menambahkan kamera, saya akan tambahkan di sini shift A, terus cari kamera. Untuk mempercepat menyimpan kamera di view kalian, kalian cukup klik Ctrl Alt 0, Ctrl Alt 0. Oh, sudah ada kamera. Kalau kalian sudah ada kamera, yang kamera satunya kalian hapus saja. Kemudian saya akan posisikan ulang. Ini masih terlalu ini ya, terlalu low poly, jadi akan saya naikkan lagi si vertexnya menjadi 100. Kemudian balik ke shading dan kita lihat di render view. Dari render view ini saya akan tambahkan sedikit setting seperti ambient, bloom, dan screen space reflection agar si kameranya tetap menempel di view. Saya akan atur ini menjadi 3D view, kamera to view. Sekarang si kameranya akan terus mengikuti view kalian itu. Terus saya akan ubah sedikit kameranya, fokalnya menjadi 35. Kemudian saya tidak akan saya berikan tekstur yang realistis lah, saya akan berikan tekstur yang aneh-aneh saja. Mungkin lava mungkin akan agak bagus seperti lagi lah. Shift A, noise, tekstur. Mungkin ini sekalian tutorial tekstur juga. Kemudian untuk memberikan efek seperti bolong-bolong gitu ataupun apa sebetulnya lubang-lubang lah intinya, saya akan tambahkan normal, tick bump. Kemudian dari noise ini saya tarik faktor ke heights. Oke, masih menunggu. Nah, saya akan naikkan scale-nya, kemudian saya akan naikkan detail. Sudah terlihat sedikit seperti ini ya, masih batu-batuan obsidian gitu. Kemudian saya akan tarik ini. Kalau kalian menggunakan blender 3 ke atas kalau nggak salah, jadi kalau kalian tarik ini si soket ini, tarik ke sini, nanti akan langsung ada icon tambah dan itu akan langsung menyalakan node baru. Saya akan tambahkan color ramp dan saya akan masukkan ke emission. Color ramp ini akan sangat berguna untuk kalian pada kasus apapun gitu, karena color ramp ini akan menekan warna, jadi spesifik seperti warna apa saja gitu. Mungkin untuk detail fungsinya akan saya buatkan di video nanti. Untuk sekarang saya akan membuat video yang lebih singkat aja dulu. Saya akan ubah warnanya yang putih ini menjadi warna merah, mungkin merah menyala gitu. Nah, untuk mengedit ataupun mengatur menyalanya dari emission strength, naikkan. Ini terlalu banyak si ininya, lahar-laharnya, saya akan kurangi seperti ini.
sangat tarik seperti ini. Kemudian saya akan berikan warna lain seperti kuning dan warna merah untuk memberikan warna yang lebih intens, lebih marah. Nah, seperti ini. Yang sekarang mungkin saya tidak akan detail. Jadi ya saya akan buat seadanya saja ya. Karena saya akan fokus pada geometry nodes saja. Untuk shading nanti lagi. Untuk memberikan efek asap ataupun kabut, saya akan tambahkan objek lain yaitu cube. Scale, karena objek ini scale-nya 5, saya akan berikan scale ini 10. Klik new untuk menambahkan node baru. Kemudian prinsip BSDF-nya saya akan ubah menjadi volume. Kalian tarik, kemudian cari volumetric BSDF. Principal volume, klik volume, kemudian ubah density-nya menjadi 1, cukup. Saya akan kemudian tambahkan lagi color menjadi ini ya, world setting ya. Jadi background ini yang kalian lihat ini diatur oleh di sini gitu. Warna backgroundnya, yes, kalau apa intensitas warna yang diberikan oleh backgroundnya ada di sini. Bisa kalian ubah warnanya. Saya akan ubah warnanya di full hitam. Kemudian light akan saya terulang karena ini terlalu intens, jadi spot seperti ini. Powernya saya pilih 200 saja. Hmm, 100 mungkin. Shift D G. Rotasi ke sini. Hmm, saya kira untuk kalau kalian mulai main geometry basic penggunaan ya, untuk menggunakan blender sudah tahu, tapi kalau kalian memang uh, kurang tahu bagaimana rotasi lainnya, mungkin akan saya buat video yang lebih detail lagi, tapi sementara kalian cari video yang lain dulu. Kita berganiat, tapi intinya untuk sekarang saya akan membuat seperti ini. Kemudian saya akan membuat lebih detail lagi gitu. Hmm, saya ingin membuat melihat secara full screen dulu. Kalau kalian ingin coba melihatnya secara full screen juga, kalian tinggal klik tekan Ctrl Alt kemudian spasi seperti ini. Tapi saya hanya ingin melihat bagian mana yang akan terrender gitu. Jadi klik kameranya, kemudian viewport display, dan ini best part out. Saya minus ini kurang terbaca. Kacamata saya buka agar VTubernya bisa ngedetect kamera saya lebih, muka saya lebih mudah gitu. Saya akan naikkan kameranya sedikit atau sedikit, kemudian saya akan berikan depth of field untuk memberikan efek kamera yang lebih detail, lebih realistis lah. Nah, kalian main-main saja dengan
kameranya ataupun bagaimana render composition kalian. Lihat, mungkin secara visual si scene-nya terlihat seperti kecil ya, karena otak manusia itu perlu gambar lain atau objek lain untuk membandingkan seberapa besar objek ya scene kita. Jadi kita akan entah manusia atau hewan gitu, ataupun pepohonan gitu. Tapi karena saya tidak buat, jadi ya ya stop. Mungkin untuk sekarang seperti ini saja dulu untuk view-nya. Saya akan render sekarang. Atau saya balik ke data. Oke, seperti ini terus f-stopnya. Kalau kalian ingin coba render langsung, kalian tekan F12. Nah, view-nya tidak masuk ya ke si OBS. Saya akan jadi display capture. Sini saya tekan. Saya akan menentukan lebih banyak detail lagi menggunakan kompositor. Compositing, kita akan memberikan detail lagi di compositing. Anggaplah compositing ini seperti workspace kalian untuk memberikan detail yang lebih banyak lagi ke hasil render kalian. Untuk melihat hasil rendernya sebenarnya di sini juga bisa, kalian tinggal menekan Ctrl Shift kemudian klik objek node yang ini, nanti ada di belakangnya. Saya akan berikan lens distortion, shift A, lens distortion, kemudian dispersion saya akan naikkan 0,0.08. Di sini terlihat seperti ya, distorsi. Kalau tidak terlihat, naikkan lagi. Ini harus, nah ini ada. Kemudian saya akan tambahkan glare untuk memberikan efek memantul yang masuk ke kamera. Nah, ada ini. Tapi ini kurang. Saya akan ubah dari stick jadi fog glow. Saya naikkan. Saya coba tentukan. Oke, lihat. Kualitasnya, kualitas si glare-nya kurang kena ya. Jadi saya akan tambahkan lagi threshold-nya menjadi 3. Emisinya kurang, ini kurang kuat.
kembali ke shading, saya akan naikkan intensitas cahaya ininya, emisinya jadi 10 oke. 10 saya akan tekan 12. Makanya lihat si karakternya patah-patah ya karena sedang rendering. Laptop saya tidak terlalu strong guys, laptop seadanya. Nah, bisa terlihat ya tadi before afternya. Terlihat si lens distorsinya agak mengganggu, mungkin akan saya turunkan. Kosong 8 saja cukup. Mungkin seperti ini dulu saja. Kita akan membuat sedikit animasi menggunakan geometry nodes.